Jadi tema minggu ini ya, memberi tanpa mengharapkan balasan. Jadi yang perlu kita pahami begini. Kira-kira menurut logika common sense, logika normal, kalau kita memberi sama orang yang nggak punya apa-apa, sangat miskin, rumah tak punya, harta benda pun mungkin CD player atau apa juga nggak ada. Kira-kira kalau kita kasih sama dia, kita ngarepin balasannya? Enggak. Tapi kalau kita ngasihnya sama orang yang banyak uang, banyak segala-gala, kita kasih sesuatu, kira-kira ada kesan bersit harapan? Ada. Mungkin kalau tulus it's okay, tapi kadang-kadang ngarepin balasan, begitu ya. Tapi firman Tuhan mengajarkan sama kita, ini memberi, pagi ini kita akan belajar tanpa mengharapkan balasan. Amin. Amin. Kadang-kadang saya memberi sesuatu ya tulus gitu, tetapi orang yang dikasih itu karena dia udah punya semua, ini kayak gak ini gitu. Jadi saya pikir, aduh lebih baik saya kasih sama orang yang gak punya. Terima kasih gitu ya. Amin. Gitu. Jadi sekali waktu saya ada di satu tempat makan bakso yang di pinggir-pinggir gitu. Terus murah gitu ya, nggak mahal, nggak nyampe 20.000 lah. Terus saya kasih tips gitu. Terima kasihnya tuh terima kasih banget gitu. Saya pikir berapa sih bang mau kasih? Memang 100.000 gitu? Enggak, saudara. Saudara bisa lihat ya. Jadi ternyata di orang-orang di sekitar kita ini ada orang-orang yang begitu memang membutuhkan. Jadi kita harus kasih yang menurut kita itu ada tips, bagi mereka itu satu berkat yang luar biasa. Jadi mari kita belajar tentang hal itu. Jadi dalam dunia yang serba transaksional, konsep memberi tanpa mengharapkan balasan terdengar aneh dan bahkan dianggap tidak bijaksana. Ya, jadi kalau orang minta tolong sama kita, ya segala sesuatu mesti ada balasannya ya. Udah gue tolong, lo juga sekali waktu kalau gue minta tolong lo mesti mau, mesti gitu loh saudara ya. Jadi Tuhan mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Namun Yesus mengajarkan jalan kasih yang lebih tinggi, memberi dengan tulus tanpa pamrih seperti yang terlebih dahulu memberi kepada kita tanpa syarat. Kita ini orang berdosa, penjahat, rusak, ya. Tapi Tuhan datang ke dunia ini mencari orang yang berdosa, orang yang nggak perlu dia ya udah nggak usah kan. Itu yang ditulis di Yohanes 12 kan. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi ada orang-orang yang tidak mau menerimanya, ya. Tapi orang-orang yang berdosa, ya kita semua ini pasti latar belakangnya punya yang aneh-aneh lah ya. Saya latar belakang kan tahu lah, saya marga si Hombing tahu lah ya, kira-kira gereja saya model apa dulu ya, gitu kan. Jadi saya itu, kita itu ada katekisasi kan gitu ya, katekisasi, dan itulah wujud sebetulnya kita meresponi panggilan Tuhan sebagai kita orang Kristen, karena di situ kita ditanya segala macam ya. Jadi pada waktu mau graduate gitu kan, kita duduk gitu kan sendiri nih kayak Chris gini, terus orang tuanya di belakang dua, jadi kita ditanya dan jawab kan gitu kan. Tapi di masa-masa itulah pergaulan saya paling rusak, paling hancur. Sudah tahu kalau yang pernah ke Jakarta itu Latu Harhari tahu? Tahu nggak? Tuh gini-gini sedikit tahu. Itu tempat kacau itu di situ ya. Dan saya buat teman-teman ini saya itu suka nongkrong di situ. Kacau nggak? Tapi ini lagi masa-masanya katekisasi kan, lagi belajar tentang firman Tuhan tuh.
supaya kita nanti akan ini ya, seperti terima Yesus lah, seperti gambarannya kayak begitu, mengaku dengan iman gitu ya. Walaupun saya sudah terima Yesus, tapi kelakuan masih error-error. Errornya bukan ini, kacau bapak ya. Kita tuh lagi begitu. Tempat ini saudara-saudara ini kan banyak nih matanya, tempat apa sih itu? Tempat bencong-bencong di situ Jakarta, terkenal itu. Jadi kita pernah digerbek di situ. Saya kan nggak tahu apa-apa, nggak tahu, duduk-duduk aja, tiba-tiba yang mereka tiba lari juga kenceng, hilang, hebat ya. Saya masih di situ. Bagusnya saya bawa KTP dan tidak bawa saja, jadi saya dilepas. Tapi kalau enggak diangkut langsung, malu lah, ya kan, malu lah. Tuhan masih sayang sama saya, kalau enggak sih, aduh, paling enggak 1-2 hari kayaknya dibawa ke situ ya. Dan kita pernah juga dengan rombongan 2 mobil ke daerah situ, tiba-tiba ada orang datang, temennya gitu, kelihatannya temannya baru diserang gitu, terus kita diajakin, saya nggak tahu apa-apa, dibawa. Itu kalau terjadi perkelahian, saya terlibat. Itulah dunia anak-anak muda yang gitu. Kadang-kadang ada yang nggak tahu apa-apa. Jadi makanya di era sekarang ya, sekarang lagi rame ya, gitu ya, gerbek-gerbekin itu ya. Nah, juga anak-anak jalanan. Jadi mari kita belajar bagaimana Tuhan mengajarkan kita ini, standarnya jauh daripada itu ya. Jadi di Lukas 6 dan jikalau kamu meminjam sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasa? Kita minjemin terus berharap sesuatu, lo udah gue pinjemin, kasih kayak apa kayak gitu kan, kasih kayak buah-buahan atau apa gitu ya. Kita jangan berharap sesuatu apapun atas jasamu. Orang-orang berdosa pun meminjam kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak, bahkan lebih, gitu kan? Ada loh orang Kristen loh minjemin duit terus pakai bunga ya. Apa tuh namanya? Rentenir. Kalau ada yang minta tolong ya bantu aja ya, tapi yang dipinjemin balikin. Jangan terus jadi Parkinson gitu ya, tiba lupa sini lupa sana. Tetapi kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Ini musuh aja begitu. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang jahat. Contoh Tuhan kita begitu, hendaklah kamu murah hati, yang merciful, murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah. Jadi kita punya Bapa yang murah hati. Amin. Memberi bukan hanya sekedar tindakan sekali-sekali, tapi lifestyle, gaya hidup kita tuh suka memberi, merciful ya. Itu wujud dari warga kerajaan Allah untuk menjalani hidup yang mencerminkan kasih Allah dan kemurahan hati Allah kepada kita. Jadi mencerminkan. Saudara tahu namanya cermin? Saya kalau lagi putar balik naik mobil gitu ya, itu putar balik. Ini cermin kalau bohong saya selesai. Betul? Saya lihat cermin kosong di belakang. Saya belok, gitu kan? Seandainya ini cermin bohong sama saya, selesai sudah ya. Ada mobil dari belakang, boom. Jadi kita ini mestinya mencerminkan kasih Allah. Kasih Allah seperti itu, kita cerminnya juga mesti begitu. Ya, ada kasih Allah yang kita lihat, oh itu, nah, wujud cerminnya harus seperti itu. Allah kita adalah Allah yang kasih. Allah adalah, itulah Allah kita. Jadi wujud kita pun harus kasih. Kira-kira kalau orang pelit, orang kikir, kira-kira gimana? Saudara baca di Korintus, orang kikir itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena tidak mungkin kalau kita memang ada Yesus yang hidup di dalam kita. Namun aku hidup, namun bukan aku sendiri lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Maka dia hidup, dia bergerak, dia mengontrol hidup kita. Tidak mungkin kita menjadi orang kikir.
Kalau kita menjadi orang kikir, pertanyaannya, adakah Yesus di dalam kita? Adakah dia hidup di dalam kita? Amin. Amin. Adakah dia hidup? Tidak mungkin. Itulah kehebatannya ya. Itulah luar biasanya kekristen. Dia hidup. Allah yang hidup itu hidup di dalam kita. Jadi tidak mungkin. Ya. Ini Alkitab kita tidak perlu dengan peraturan-peraturan. Jadi saudara nggak usah tanya yang mana? Nggak ada larangan tuh merokok. Mana ayatnya? Kau berdiri di sini, bicara firman Tuhan sambil merokok. Jadi Tuhan saudara. Tidak mungkin. Saya waktu bertobat itu ikut konser, nggak dilarang saya bawa rokok sudah pulang saya tawar-tawarin. Tapi sejak itu Tuhan bergerak dalam hidup saya dan saya berhenti merokok. Tidak ada yang larang-larang. Tuhan ngomong dalam hati saya. Amin. Karena dia hidup. Jadi kalau ada saudara orang Kristen juga yang sembunyi-sembunyi main judi terus, tidak ada suara Tuhan dalam hatimu. Adakah Tuhan hidup di dalam hatimu? Pertanyaannya seperti itu. Amin. Nah, Lukas 6 mengingatkan kita bahwa kasih yang tidak mengharapkan balasan adalah jalan yang mempertahankan hati Allah. Mari kita hidup bukan sebagai orang-orang yang menghitung-hitung jasa, tapi sebagai anak-anak Allah yang menabur kasih dengan bebas. Kita harus menjadi orang yang murah hati, merciful. Memberi berarti menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Matius 5:16 demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kamu bercahaya. Kalau kamu bercahaya, nanti orang melihat perbuatanmu. Ya, jangan disembunyi-sembunyiin karena di ayat sebelumnya bicara begini. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, disembunyiin, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya. Ya, jadi jangan ditaruh. Saudara punya berkat jangan disembunyi-sembunyi, tunjukkan. Amin. Wah, berat nih Bapak Pendeta. Tapi kalau saudara sudah mulai, Tuhan nggak kepingin saudara juga jadi susah. Nggak, di Korintus kan nggak diajarin begitu. Dia memberi dengan sukacita. Dari kelebihan kita itu akan menolong orang lain. Ya, bukan dari dengan begitu saudara menjadi susah. Tidak. Ya, saudara ingat itu janda yang memberi 2 keping itu. Tuhan memuji. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya tentu saya juga melakukan itu, jadi saya bukan cuma ngomong gitu saudara ya, tapi saya belajar saudara juga di dalam memberi persembahan. Saya belajar untuk saya komit dengan ininya. Saya nggak mau peduli, saya pokoknya hari Minggu aku mau beri untuk Tuhan, bukan untuk gerejanya, bukan. Jadi kalau gerejanya pas saya datangnya kan saya keliling, saya ini pelayanannya keliling belum kemana-mana ya. Seluruh Indonesia ini cuma Aceh aja yang saya belum. Bingung udah semua. Jadi mau masuk gereja yang kecil, mau yang agak reot-reot, ya segitu pun segitu saya rasa. Nggak ada kalau gereja gede, gereja kecil. No. Saya beli sama Tuhan. Emang Tuhannya beda gitu kalau gerejanya gede sama gerejanya kecil? Hah? Ini kalau gerejanya muat 3.000 orang, 2.000 orang ya, terus sama gereja yang kayak gitu, terus Tuhannya beda. Gereja keren gini, saya baru loh kesini. Saya sampai ingat-ingat biar saya hitung, saya langsung hitung 3 itu enggak ada. Saya lihat speaker yang gede amat, speaker untuk gereja segini. Oh, puji Tuhan. Ya, bukan saya ampun enggak, saya puji Tuhan keren. Itu dong, ya. Ampun. Puji Tuhan gitu dong ya. Jangan kayak Yudas tuh ya, ada orang melakukan sesuatu untuk apa ini, ampun untuk apa? Baca Alkitab
Nggak boleh begitu. Ya? Kan nggak enak kalau dibilang, lu temennya Yudas, nggak enak. Saudara, semua untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Waduh, saya lihat di situ sound system udah digital. Oh. Drumnya ada yang model gini. Kicknya ini kecil gini nih. Oh gitu. Ya, tapi puji Tuhan saya mensyukur itu semua berkat Tuhan ya. Jadi jangan disimpan. Itu firman. Angkat ke atas kaki dan tunjukkan kepada orang supaya orang melihat ya apa yang Tuhan perbuat. Nah, begitu. Dampak dari memberi, orang yang menerima dapat melihat kasih Tuhan yang nyata. Ya. Orang yang menerima kebaikan akan memuliakan Tuhan. Saudara, sekali lagi ini firman Tuhan bicara, nanti ada kutipan. Ini bukan cuma diomongin, tapi dilakukan. Jadi kalau saya nggak melakukan juga, saya khotbahin ini juga, ya, bohong nih bawa pendeta, ya. Saya percaya kita semua juga begitu, ya. Cuman karena saya ngomong ya, saya yang tentu men-sharekan testimoni apa yang saya alami, ya. Saya kalau masuk ke rumah di Bandung, itu satpam depan rumah suka bukain pintu. Saya kasih dia kira-kira 5 kali lipat dari parkir di pinggir jalan. Cuman greng, nih. Jadi miskinkah saya? Jadi miskinkah saya? Tapi dia melihat. Karena mereka tahu saya pendeta. Tapi bukan gara-gara saya pendeta, saya kasih enggak. Tapi karena lifestyle kita agak merciful. Amin? Saudara, kita berdoa supaya kita semua begitu ya. Amin. Tapi enggak saya minta saudara kasih sudah. Terserah. Tuhan tahu hati kita. Amin. Amin. Tuhan tahu hati kita. Ya, kita nolong dia. Ya. Memberi dapat menjadi kesaksian tentang Kristus dan kasih-Nya. Saudara, sebetulnya untuk COVID yang lalu itu kesempatan bagi saya lihat itu kesempatan kita menunjukkan bukan hanya kasih terhadap sesama. Ya, salib itu. Tuhan sudah menunjukkan kasih kepada kita, tapi kita mau tunjukkan kasih kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Pada waktu COVID, saya juga susah, iya, tapi ada yang lebih susah, kan begitu. Kan ada orang-orang yang udah nggak bisa lagi kerja sama sekali kan. Coba yang tutup apa coba? Bioskop tutup kan, benar kan? Apa lagi? Mall tutup. Orang mana mau istilahnya pada kebanyakan orang nggak beli baju lah. Tahan aja sampai tahun depan baru beli baju. Kecuali makanan nggak ada yang tahan sampai tahun depan kan begitu. Tapi ada banyak yang tiba-tiba yang naik daun ya itu apotek jual obat tuh naik tuh ya. Tapi gitu-gitu jadi bioskop tutup pada kemana nih orang-orang? Jualan baju, jualan apa tuh? Dan mereka bagaimana? Bahkan yang perusahaannya tetap jalan aja diturunin gajinya kan gitu ya pada masa-masa itu. Itu makanya pinjol rame waktu itu. Betul ya? Sekali waktu masuk ke WA saya nggak terlalu kenal orangnya, paling hanya testimoni ya. Saya nggak begitu kenal. Tapi dia bilang, saya terlibat pinjol, boleh nggak dibantu? Saya nggak terlalu kenal, tapi saya lihat tulus ini orang, saya bantu. Udah saya lupain kan, dan saya ketemu dia cuma tanya, gimana? Udah kan? Udah saya bilang, nah, dia bilang, ya. Tapi itu kesempatan bagi saya, itu kesempatan. Saya juga susah ya, saya juga susah. Saya ini pengajar, saya guru, saya bukan kantoran. Saudara harus paham yang ada orang yang model-model seperti itu. Kalau nggak ngajar, nggak dapat. Makanya kalau saya ngajar dulu, biar kata sakit ngajar dulu. Selesai sakit baru tepar. Nggak ada tepar dulu baru
baru nggak ada dapat duit, gitu kan? Saya model kerjanya begitu. Saya ngajar. Nanti habis ini juga saya udah berangkat lagi ngajar ke Singaraja, ke Pasuruan, ke Surabaya, ngajar. Ya. Jadi kalau memang kita melihat satu kesempatan, ya, tindakan memberi dapat menghasilkan buah yang kekal karena tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya, ya tentu ya kita doakan ya, kita doakan ya, supaya kamu lewat ini ya bisa hati-hati ke depannya ya. Jadi kan dengan itu dia melihat kasih Tuhan di dalam kehidupannya lewat kehidupan kita. Amin. Yang kedua, memberi merupakan bentuk pelayanan kepada Tuhan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi, aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi, aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi, aku tumpangan. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku, kunya besar, saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Seandainya kau melakukan untuk salah seorang dari saudaraku, Tuhan bilang, saudaraku, ciptaan Tuhan, kekasih Tuhan, engkau telah melakukannya untuk aku. Artinya ada Tuhan di sana. Ketika kita memberi tanpa harap balas, betul-betul kita mengasihi dia, betul-betul kita mau tolong dia, ada Tuhan di sana. Amin. Adakah yang menggerakkan hati kita? Saya berharap ini bukan karena di khotbah, tapi kita lewat apa yang kita bersama-sama belajar, ada satu yang menggerakkan hati kita. Bukan karena baru di khotbah, bukan karena baru disuruh sama Bapak Gembala, Bapak Pendeta, tapi ada firman yang hidup yang menggerakkan hati kita. Amin. Seperti waktu Tuhan Yesus melihat kebanyakan orang, maka tergeraklah hati. Ada compassion, belas kasih, mercy, murah, ya, dalam hidup. Luar biasa. Kita seperti berbuat sesuatu untuk Tuhan. Pelayanan bukan hanya di mimbar, tetapi dalam kepedulian kita sehari-hari. Ya, pelayanan bukan cuma di mimbar, pelayanan bukan cuma diomongin, tapi do it, lakukanlah. Ya, karena kalau kita bicara firman itu seperti pedang bermata dua, sabat ke sana, sabat ke sini. Ya, kita juga kena. Makanya jangan ngeles. Bapak pendahululah untuk yang belakang, no, untuk saya. Amin. Saya juga begitu. Ya, saya bukan Superman, biasa manusia biasa. Tapi kalau Tuhan sudah bicara dari hati, ya kadang-kadang aduh Tuhan kegedean, kadang-kadang begitu. Tapi kalau Tuhan suruh kasih, ya kasih. Ya. Hari waktu saya juga pernah tuh borong tukang bubur, Bu, emang kasihan ya, suaminya juga udah meninggal, kasihan. Kalau dia dorong itu nggak bisa sendiri, kan itu udah tua, didorongin, nanti ada anaknya tuh datang udah ke jam 9, jam 10, dorong gitu, kasihan. Ya saya juga nggak ngasih terus-terus, tapi sekali waktu Tuhan menggerakkan ya, saya borong aja, berapa nih, sekian ratus, udah borong. Tuh kasih aja tuh anak presiden tuh kasih, pokoknya ada yang minta 10 mangkok, Pak, yang itu minta 10 mangkok, gak apa-apa, udah kasih aja. Itu pasti udah anak-anak kumpul semuanya. Dan menyebar. Datang tukang bakso, baik-baik sama saya. Yang saya mau lihat, nama Tuhan, dia kebaikan Tuhan. Amin. Saya juga berat, umumin ya, enggak. Terangmu itu kalau sudah diangkat, dia akan menerangi. Amin. Enggak perlu umumin, dia kasih tahu. Ini, enggak usah. Nanti menyebar sendiri, ya.
kebaikan kita. Dan kita tidak berharap. Saya pernah dapat balasan dari dia. Pak kembali. Nggak pernah. Nggak usah. Amin. Ya. Saya berdoa kita mengalami sesuatu yang luar biasa dalam Tuhan. Ibrani 13:16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Memberi adalah investasi kekal yang tidak pernah sia-sia. Mari kita melihat pemberian bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai kesempatan. Kesempatan untuk melayani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Ya, kesempatan. Kita sebagai anak-anak Tuhan itu ada nilai dignity, kemuliaan. Ya, banyak orang yang bisa, ya benar, ini saya juga pakai ini. Ya, saya sekarang bapak pakai ginian juga. Tapi saya 13, kamu 10. Kayaknya saya nginjeknya itu udah disitung bisa sampai beda 3 menit. Nggak apa-apa. Ya, investasi kita di dalam melakukan pekerjaan itu ada nilai kemuliaan, dignity. Ya, saudara mungkin bisa ke Singapura, kalau punya uang kan bisa ke Singapura. Tapi saya dengan tim saya di Bandung, itu ke Singapura melayani Tuhan dengan stage yang disediakan pemerintah Singapura, nyanyi di situ. Saya bilang sama anak-anak, nah kalian orang punya uang bisa ke Singapura, tapi kalian naik di sini nggak bisa sembarangan orang naik di sini. Artis Indonesia pun naik di sini nggak bisa kalau nggak dapat izin. Itulah kemuliaan, dignity. Amin. Saudara di sini biar kata jago, manajer apa semua juga kalau di kantor mimpin, terus saudara bisa naik sini, khotbah. Nggak bisa Bapak Ibu, betul? Gua pinter nih, jago pidato. Gua mau pidato di sini. Ini bukan pidato di sini. Kita melayani di sini, kita hidup di firman. Lah kalau saya bohong-bohong doang, wah ngeri saya kalau di atas sini, saya juga ngomong kalau ini saya ngeri saya. Ini kan rumah Tuhan. Amin. Saya tidak sempurna, tapi jangan main-main sama Tuhan. Tuhan sudah bilang, ya. 3 ayat yang saya baca dan saya hidupi, ya. Mari kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Jangan anggap remeh. Kalau orang sampai jatuh dalam dosa bergelimpangan begitu, karena dia menganggap remeh Tuhan, bikin dosa terus ya jatuhlah, tergeletaklah. Walaupun ada lagunya, Tuhan menetapkan langkah-langkah yang hidupnya berkenan kepadanya, kalau ia jatuh tak sampai tergeletak. Ini tergeletak kau main-main dengan Tuhan. Jadi mari kita hidupi dan kita lakukan, maka terang kita akan bercahaya. Amin. Dan banyak orang melihat. Bapak Ibu, di tahun 80-an itu ada orang Sunda. Dia itu waktu masa-masa ini tahun 66 itu dia tuh kena imbas. Tahu tahun 66 ada apa? Tahu? Tanya lah nanti. Tahun 66 dia kena. Jadi dia mencari. Karena waktu itu udah berat statusnya. Dia cari sampai ke Banten, sampai ke Cirebon, sampai dan dia lihat orang Kristen itu mukanya ceria. Ini pengakuannya. Dia terus diamati sampai sekali waktu orang dia terima Yesus. Waktu dia terima Yesus, rumahnya dilemparin lah sama kotoran apa pokoknya. Tapi satu persatu dimenangkan, satu persatu dimenangkan. Karena dia lihat kita yang menerani, ada terang, ada wajah yang percaya. Ya, hari Minggu kita lihat masa ada tempat gereja ngomong Shalom. Ceria, dia sedang melihat wajah-wajah yang cerah. Amin. Itu terang Tuhan bercahaya. Kesaksian
Udah banyak kesaksian saudara, orang dengar ya diajakin gitu. Kadang ada yang nunggu di luar, cuma ngantarin temannya ke gereja. Dia dengar lagu puji-pujian, hatinya terjamah. Dia ikut ke gereja, lama-lama dia terima Yesus, haleluya. Luar biasa, ya, luar biasa. Bantuin, nggak mau. Kadang-kadang memang macet nih. Memberi akan menghasilkan damai dan sukacita dalam segala sesuatu yang telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Dia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Menerima bahagia, tapi memberi lebih berbahagia. Haleluya. Ya. Apalagi kalau orang lagi betul-betul membutuhkan, kita beri dia sukacita, kita ikut sukacita. Apalagi kalau sampai dia, wah gitu ya, betul kita sukacita banget gitu ya. Coba, saya percaya kalau itu saudara lakukan untuk Tuhan, bukan karena cari muka, cari harap-harap, sukacitanya itu akan berbeda. Ya, saudara, ini ada satu contoh. Tentu peristiwanya ini enggak tiba-tiba gitu ya, tiba ini enggak. Tapi ini satu contoh gambarannya bagaimana orang saling tolong-menolong. Ya, artinya kita tolong-menolong juga tentu lewat uang, tapi bisa juga yang lainnya menolong orang ya. Misalnya sekali waktu ya, ada di mall, mobil mogok. Kalau saya di mobil saya itu saya berusaha kunci-kunci semua lengkap. Cat untuk aki, kalau ada mobil mogok, cat aki gitu. Derekannya apa semua saya ada, kunci-kunci ada. Jadi sekali waktu di mall ada mobil mogok, saya samperin, bapaknya curiga. Kenapa Pak? Saya mogoknya Pak. Kenapa Pak? Maka dia nanya lagi, wajahnya juga kenceng lagi gitu. Dia sama anaknya, gitu ya. Dia bilang, ini mogok Pak. Iya, kenapa? Ya, bisa di start. Nggak, pokoknya jawabannya gitu, ketus-ketus gitu. Saya bantu Pak ya. Bantu bagaimana? Ya, mau dibantu kagak? Saya keluarin peralatan saya keluarin mobil saya deketin kan di kepala, ketemu kepala gitu kan, saya cas gitu, nyala. Terima kasih banget. Aduh, kalau enggak tuh gimana tuh saudara, mau panggil derek mobil apa gimana? Ya, padahal cuma saudara kalau yang tahu ya, kan sebentar banget tuh saya jalanin mobil saya tempel positif, negatif, nyala sebentar. Terima kasih Pak, terima kasih. Makanya dalam tuntut lu. Nggak pakai uang, tapi dia senang, saya pun senang. Wow, ya nggak apa-apa dong, saya senang, nggak boleh. Ini kan dibilang nih, kita jadi lebih ini ya. Amin. Amin. Itu lagi, luar biasa. Nah ini contohnya ya. Volumenya ada suaranya tuh. Nah dia lihat nih, ada tukang roti. Dia beli. Waktu dia beli, dia lihat ada yang orang belum makan. Maksudnya agak kecil. Dia minta dua, dia mau kasih. Tapi waktu dia mau kasih, tukang jualannya kasih minuman. Kasih juga. Dia kocaknya tuh udah susah. Langsung please. Karena ditolong, dia memberi pertolongan pada yang lain. Ibu lagi susah, termenung sendiri, dia beli bunga. Seorang ibu, seorang wanita kalau dikasih bunga tuh langsung ikut berbunga wajahnya. Senang sekali.
lagi dia bunga. Si ibu bantu lagi. Pelayan, oh, banyak banget dolarnya. Aku membantu orang lain, dia bantu lagi. Seorang pekerja bangunan, mari kita memberi tanpa mengharapkan balas. Amin. Kalau biasanya yang ini cuma kasih air minum, yang satu cuma nolongin itu handphone yang ketinggalan, yang satu kasih bunga. Dunia ini indah loh begitu ya. Waduh, nanti pulang ini saling memberi. Yesus sendiri mengatakan bahwa kebahagiaan sejati ditemukan dalam memberi. Dunia mengajarkan kita untuk menerima, tapi Tuhan mengajarkan kita untuk memberi dan menerima sukacita dalam. Sukacita hadir ketika hidup kita berdampak di orang lain, melihat orang lain dikuatkan dan dipulihkan lewat pemberitaan kita, menumbuhkan rasa syukur dan sukacita. Di satu provinsi ya, di Kalimantan Timur, ini kejadiannya dulu bukan zaman IKN. Itu sampai orang yang suka nolong. Tahu sudah, ini dari kanan. Yesus datang, sampai begitu sudah. Ketika orang yang baik ini datang, ngomongnya tuh begitu. Yesus datang. Aduh, saya sampai begitu kira-kira. Kan orang ini sering suka membantu. Ya? Karena Tuhan memberkati dia membantu. Ya. Sukacita kita hadir dan berdampak bagi orang lain, melihat orang lain dikuatkan dan diberikan lewat pemberian kita, menumbuhkan rasa syukur dan sukacita. Setiap kali kita memberi, kita sedang ikut serta dalam karya Allah memberi. Sukacita sejati datang saat kita tahu hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Memberi berarti menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Memberi merupakan bentuk pelayanan kepada Tuhan. Ya, memberi merupakan bentuk pelayanan. Jadi pelayanan bukan cuma yang di sini, tapi ketika kita juga membantu memberi pada orang itu bentuk pelayanan. Memberi akan menghasilkan banyak. Namun tentunya kita juga perlu menjadi manusia yang jangan menaruh tangan rendah. Ya, artinya jangan mengharapkan itu. Ya, kalau kita lagi kesulitan, kita percaya Tuhan akan menolong kita. Dan ketika tangan kita di atas memberkati nama Tuhan.